Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Raffi Putra Sento, dan saudara Raffi. Saya berasal dari PMR SMK Negeri 5 Surabaya, PMS Tembak Jaya. Oke, topik yang akan kita bahas hari ini adalah bencana. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu bencana? Apa ya? Jadi, bencana adalah sebuah kejadian akibat fenomena alam yang luar biasa atau ulah manusia yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan material, serta kerusakan lingkungan, sehingga masyarakat di sekitarnya tidak bisa mengatasinya dan perlu bantuan dari luar. Oh ya teman-teman, hari ini aku juga mau membahas suatu bencana loh. Kira-kira bencana apa ya yang akan saya bahas? Oh, lihat ini. Kalau kalian melihat alat di sebelah saya ini, kira-kira bencana apa sih yang terlintas di benak kalian? Apa? Ya, benar sekali, yaitu bencana kebakaran. Namun sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut mengenai apa itu kebakaran, serta apa sih penyebab kebakaran itu, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke teman-teman, saya jelaskan ya. Jadi, bencana kebakaran adalah sebuah bencana yang disebabkan oleh api yang tidak bisa dikendalikan. Selain itu, kebakaran dibagi menjadi 4 kelas loh teman-teman. Yang pertama ada kelas A, kelas B, kelas C, dan juga kelas D. Nah, kelas A adalah sebuah bencana kebakaran yang disebabkan oleh benda padat seperti kayu, kain, kertas, serta plastik. Yang kedua adalah kelas B, yaitu bencana kebakaran yang disebabkan oleh benda-benda yang mudah terbakar seperti minyak tanah, bensin, lalu alkohol, dan juga solar. Yang ketiga adalah kelas C, yaitu bencana kebakaran yang disebabkan oleh listrik statis serta kimia kering. Dan yang terakhir adalah kelas D. Nah, bencana kebakaran ini disebabkan oleh logam seperti titanium, magnesium, potasium, serta sodium. Nah, agar bencana kebakaran tersebut tidak terjadi, aku akan memberikan beberapa tips nih agar bencana-bencana tersebut tidak terjadi. Yang pertama, pastikan kompor dan alat listrik di rumah kalian itu mati setelah selesai digunakan. Yang kedua, jangan biarkan kabel-kabel alat listrik kalian tersambung setelah selesai digunakan. Dan yang ketiga, pastikan jangan ada kabel yang terkelupas di alat listrik kalian. Yang keempat, jangan gunakan kompor minyak. Jangan mengisi kompor minyak terlalu penuh dan jangan biarkan minyak berceceran. Yang kelima, jauhkan barang-barang yang mudah terbakar dari kompor atau sumber api lainnya. Yang keenam, apabila kalian mempunyai kompor gas, letakkan kompor gas di ruangan yang berventilasi baik. Dan yang keenam, jangan gunakan stop kontak bertumpuk-tumpuk. Dan yang terakhir, jangan membakar sampah saat matahari terik atau saat angin bertiup kencang. Oke, kalau semisal bencana kebakaran itu sudah terlanjur terjadi, apa yang harus saya lakukan? Tenang. Hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara memadamkan api di luar ruangan dengan menggunakan alat. Namun sebelum kita mempraktekkan ini, alangkah baiknya kita harus melindungi diri dulu kita sendiri. Oke. Nah, jadi untuk pemadaman api yang bukan alat, alat pertama yang harus kita siapkan pertama adalah apar. Kalian tahu nggak sih apa itu apar? Jadi apar adalah alat pemadam api ringan. Nah, cara penggunaannya cukup gampang loh teman-teman, yaitu pull, aim, squeeze, dan juga shift. Pull yaitu kita harus menarik kunci pengaman agar bisa digunakan. Yang kedua aim yaitu mengarahkan nozzle ke arah api. Yang ketiga adalah squeeze yaitu kita harus menekan handle di sini agar isi dari tabung keluar. Dan yang terakhir adalah sweep yaitu kita mengarahkan nozzle ke kanan ke kiri ke arah api. Baiklah, mari kita coba ya. Pertama pull, kedua aim, dan yang ketiga squeeze. Wah, begitu ya teman-teman. Keren kan? Oke. Bagaimana teman-teman? Asik bukan? Tepuk tangan dulu dong. Oke. Kira-kira kalian penasaran nggak sih dengan bahan apa aja sih yang ada di dalam apar ini sampai bisa memadamkan sebuah api itu? Apa ya?
Kalian penasaran? Mau tahu? Oke, ada, aku beritahu ya. Jadi, yang pertama adalah halon. Nah, halon ini bersifat mengikat oksigen sehingga memutus rantai reaksi kimia pada proses pembakaran. Yang kedua adalah karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini berfungsi untuk menyingkirkan oksigen sehingga proses pembakaran berhenti. Yang ketiga adalah air. Nah, air yang digunakan dalam apar ini adalah air yang murni dan diletakkan di dalam tabung bertekanan tinggi. Yang keempat adalah bubuk. Nah, bubuk ini adalah campuran dari sodium klorid dan juga material termoplastik. Yang terakhir adalah asam kimia basa. Nah, kimia basa ini adalah campuran dari potasium asetat. Nah, bentar. Lalu Kak, apa sih yang harus dilakukan agar kita bisa selamat dari kebakaran itu? Tenang teman-teman, caranya gampang kok. Ayo kita tuh. Oke, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan agar kita bisa selamat dari bencana kebakaran, pertama adalah mengamati bangunan di sekitar kalian dimanapun kalian berada. Periksa jalur keluar darurat serta alat pemadam kebakaran dan juga alarm kebakaran. Apabila kalian mendengarkan bunyi kebakaran seperti asap dan juga bunyi alarm kebakaran, tetap tenang dan juga segeralah untuk menelpon petugas. Lalu, apabila kalian terjebak di sebuah ruangan, segera tutup celah pintu itu dengan kain ataupun handuk basah. Dan apabila kalian mencoba keluar, mencobalah untuk merangkak dan juga mencoba untuk bernafas pendek-pendek. Nah, setelah kalian keluar, cobalah untuk meminta bantuan serta mencari perhatian petugas dengan cara melambai-lambaikan tangan. Wah, jadi gitu ya. Oke, dari penjelasan tadi, kalian pasti jadi semakin tahu bukan? Nah, kesimpulannya, kebakaran adalah sebuah bencana yang menyesarakan kehidupan manusia, tumbuhan, dan hewan di sekitar lingkungan kita. Jadi, peran kita sebagai PMR Wira adalah kita sebagai peer educator untuk mengingatkan akan bahayanya kebakaran. Sekian presentasi dari saya, maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.